Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik. Selamat nih kalau guru bilang apa kabar hari ini anak-anak, jawabannya alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Paham ya? Guru ulang. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semuanya dihadapi dulu ya. Cek perhatian kalian. Lihat sampah kiri kanannya ada enggak? Ada ya? Ada. Bersih. Oke, kita dulu. Ayo Ibu minta dulu ketua kelasnya Bella untuk pimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita belajar, bila kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Oke, semuanya udah rapi. Bu guru cek dulu absennya ya. Anis Aini, Hadir, Bu. Aulia Larasati, Bayi Yolanda, Oke, semuanya hadir ya. Hadir, Bu. Oke, baik, sekarang kita nyanyi lagu Garuda Pancasila. Semuanya coba berdiri dulu, kita nyanyi bareng-bareng ya. Ini Bu ada video, saya tulis videonya di sini. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sejahtera. Terima bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih semuanya ya. Terima kasih. Nah, baik, sekarang masih ingat nggak kemarin kita setelah pelajari apa minggu yang kemarin? Lambang Pancasila. Nah, Ibu mau tanya, di lambang Pancasila itu ada nilai-nilai Pancasilanya nggak? Ada. Nah, nilai-nilai Pancasila itu adalah nilai-nilai yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari, bukan? Benar ya? Iya. Ibu minta kalian harus ikutin apapun yang ada di nilai-nilai Pancasila itu dalam kehidupan kalian sehari-hari supaya kalian bisa menjadi warga negara Indonesia yang baik. Oke, paham ya? Sekarang kita akan pelajari tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 1, organ gerak hewan, pembelajaran ketiga. Oke, Ibu bacakan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, melalui berdoa peserta didik mampu mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menerapkan sikap-sikap yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila dengan tepat. Yang ketiga, melalui membaca teks, peserta didik mampu mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila terdapat dalam lingkungan sekitar dengan benar. Yang keempat, dengan mengamati gambar, peserta didik mampu menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang kelima, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu membuat laporan tentang nilai-nilai Pancasila yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang keenam, setelah membuat laporan, peserta didik mampu menunjukkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Dan yang ketujuh, melalui menulis teks, peserta didik mampu menentukan ide pokok dari teks secara tertulis dengan benar. Dan yang terakhir, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menyajikan hasil identifikasi ide pokok dari teks secara lisan dengan benar. Oke, semuanya telah Ibu bacakan tujuan pembelajaran kita hari ini, dan kita akan belajar tentang Pancasila ini, dan kita akan bermain dalam papan Pancasila. Oke, paham semuanya ya? Kegiatan kita berikutnya, kita akan bermain sambil belajar dan ada penugasan sedikit. Oke, anak-anak, nanti kita akan main meja ini ya semuanya. Paham ya?
Pancasila sebagai dasar negara Indonesia bukan lagi satu hal yang baru bagi masyarakat Indonesia. Dari zaman dahulu, nilai-nilai Pancasila memang sudah terkandung dalam kehidupan sosial budaya masyarakat kita. Nilai-nilai tersebut telah meliputi berbagai aspek kehidupan yang masih tetap dipelihara sampai saat ini. Nilai-nilai Pancasila perlu sekali kita kembangkan dalam kehidupan sosial budaya. Hal ini dimaksudkan agar tercipta suasana yang tenang, sejahtera, damai, dan aman. Tanpa nilai-nilai tersebut, kita tidak akan dapat mencapai semua itu. Nah, tepuk tangan dulu buat Bella. Ya, tadi sudah dibacakan ya oleh temannya kalau nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila itu sangat penting bagi kita sebagai warga negara Indonesia. Sekarang ibu mau tanya nih, pasti anak-anak tahu dong apa saja sila-sila Pancasila, tahu nggak? Tahu ya, coba sebutkan dulu sila pertama apa? Contoh sikapnya itu kayak gimana sih? Berdoa, betul. Kemudian sila kedua apa? Sikapnya contohnya apa? Membantu sesama. Ya, terus sila yang ketiga? Betul. Contohnya seperti apa? Upacara bendera. Upacara. Terus yang keempat apa? Contohnya apa? Ya, memilih ketua RT ya. Ya, betul. Terus yang terakhir yang kelima? Contohnya? Bersikap adil kepada semua orang. Ya, betul. Kita harus adil walaupun kita itu berbeda-beda suku, agama, dan sebagainya. Oke, kita sudah mengetahui tadi tuh nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila yang ada. Sekarang kita akan bermain ya, anak-anak. Nah, di sini ibu punya dua kartu, ada kartu pertanyaan sama kartu jawaban. Ibu minta dulu nih untuk anak-anak berhitung 1 sampai 2 untuk menentukan mana kelompok yang pertanyaan sama mana yang kelompok jawaban. Nah, coba dimulai dari Ananda. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 2. 1, 2. Nah, baik. Sekarang sesuai dengan nomornya duduk ya. Nah, di sini kelompok yang 1 dan di sini kelompok yang 2. Ayo, silahkan duduk berdiri. Udah anak-anak? Sudah ya. Sekarang ibu akan membagikan kartu-kartunya kepada anak. Ini kartu untuk pertanyaan ya, kelompok 1. Silahkan dibagikan ke belakang saja. Kemudian untuk kelompok 2 ada kartu jawaban. Silahkan dibagikan ke belakang ya. Nah, anak-anak semuanya sudah dapat kartu? Sudah. Nah, sekarang coba lihat dulu nih kartunya. Di sana kan ada gambar ya, ada gambar simbol dan juga ada gambar sikap. Anak-anak itu dapatnya beda-beda ya, sesuai kelompoknya. Nah, kemudian di sini silahkan anak-anak untuk mencari pasangan kartunya itu. Ibu kasih selama 5 menit. Ayo, silahkan dimulai. Persatuan, keadilan sosial. Aku. Anak-anak sudah duduk bersama pasangannya? Sudah. Nah, sekarang ibu akan minta dulu nih sesuai dengan pasangannya masing-masing untuk menjawab LKPD yang pertama. Nah, ibu bagikan dulu ya LKPD-nya. Diisi tabelnya sesuai dengan petunjuk ya. Ibu kasih selama 10 menit ya anak-anak, silakan dikerjakan. Anak-anak sudah selesai? Sudah. Baik, sekarang ibu minta 2 pasangan kelompok untuk mempresentasikan hasilnya di depan. Ayo, siapa yang mau maju? Ya, pertama dulu kelompoknya Iza sama siapa Iza? Sama Ulan. Ya, silakan maju. Dibacakan dulu ya
pertanyaannya di sini ada gambar rantai. Bunyinya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kartu jawabannya membantu ibu. Terus perilaku sikap yang pertama ada gotong royong sesuai dengan sila kelima. Yang kedua, perilaku sikap rajin beribadah sesuai dengan sila ke-1. Nomor 3, melaksanakan hasil keputusan musyawarah secara bertanggung jawab sesuai dengan sila ke-4. Perilaku sikap keempat tidak membeda-bedakan antara yang kaya dengan yang miskin sesuai dengan sila kedua. Perilaku sikap kelima memberikan kesempatan kepada orang tua untuk duduk ketika berada di angkutan umum sesuai dengan sila kelima. Nah, tepuk tangan dulu untuk kelompok yang bisa. Kelompok selanjutnya, kelompoknya Aulia dengan siapa? Sama Yolanda. Yola, ayo silakan maju. Ayo silakan dibaca dulu kartu pertanyaan dan kartu jawabannya ya. Kartu pertanyaannya yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa, gambar bintang. Jawabannya? Jawabannya itu beribadah. Beribadah yang pertama itu termasuk sila yang kelima. Nah, tepuk tangan dulu buat terima kasih kepada anak-anak yang sudah presentasi tadi. Nah, Ibu lihat itu sudah bagus-bagus ya anak-anak, sudah bisa membedakan mana simbol sila yang ke-1 sampai ke-5 dan juga mana sikap-sikap yang termasuk dalam sila itu. Oke, lanjut. Sekarang kita akan bermain lagi ya anak-anak. Kita akan bermain media. Di sini Ibu sudah siapkan media namanya Papan Pancasila. Nah, untuk mengasah kembali nih kemampuan anak-anak dalam menemukan sikap dan juga nilai dan juga simbol Pancasila, kita akan bermain ini ya anak-anak. Ya, Bu. Baik. Ibu akan bentuk dulu nih ke dalam kelompok-kelompok kecil yang isinya itu ada 3 orang. Nah, Ibu di sini langsung saja ya bagikan. Di sini ada Andi ke belakang ya kelompoknya. Kemudian ada Adriati ke belakang, ada Iza ke belakang, ada Bulan ke belakang dan juga ada Ananda ke belakang. Itu ya kelompoknya anak-anak. Ya, Ibu. Baik, sekarang setiap kelompok coba ayo maju perwakilannya. Ayo maju dulu anak-anak. Perwakilan setiap kelompok ya. Silahkan dulu berdiri di sini. Nah, untuk kelompoknya Ananda coba Ibu minta untuk mengambil 3 nomor. Nomor berapa aja? 10, Terus 20, sama 30 ya. ya. Nah, silakan untuk mengambil dulu nomor yang ada di kartunya. Yang nomor 20 dan yang nomor 30. Nah, duduk dulu ya, Nanda. Terima kasih. Selanjutnya, Adriati. Ayo, diambil 3 nomor. Yang mana? Nomor 5, Terus 15, dan 25. Coba diambil kartunya. Nah, silakan dulu ya, Adriati. Terima kasih. Selanjutnya, Bulan. Nomor berapa aja yang diambil? 12, 20. Nah, silakan diambil kartunya. Nah, terima kasih. Selanjutnya terakhir, Iza. Nomor 3, 13. Nah, baik, terima kasih. Nah, semuanya sudah dapat ya nomornya sesuai kelompoknya? Sudah ya. Nah, Ibu minta sekarang untuk anak-anak mengerjakan LKPD yang Ibu sudah sediakan. Berikan dulu LKPD-nya. Ya, Bravo. Nah, di PPT-nya itu udah ada
gambar lambang Pancasila yang pertama itu simbol sila pertama bintang, sikap yang sesuai beribadah. Terus simbol sila kedua rantai, sikap yang sesuai memberi sumbangan. Ketiga, simbol sila ketiga pohon beringin, sikap yang sesuai upacara. Tepuk tangan dulu untuk kelompoknya. Selanjutnya kelompoknya Adrianti, ayo maju. Di sini saya memilih gambar lambang Pancasila yaitu simbol sila keempat yaitu kepala banteng. Sikap yang sesuai yaitu memilih ketua RT. Yang kedua, simbol sila kelima yaitu padi dan kapas. Sikap yang sesuai yaitu gotong royong. Dan yang ketiga yaitu simbol sila pertama yaitu bintang. Sikap yang sesuai yaitu beribadah. Tepuk tangan untuk kelompoknya Adrianti. Hebat ya. Nah, tadi anak-anak sudah menentukan ya mana yang termasuk simbol dan juga mana sikap yang sesuai. Ibu sudah lihat banyak yang sudah bisa menentukan, tapi ada juga tadi ya beberapa yang belum bisa. Nah, Ibu harap nanti untuk lebih ditingkatkan di latihan-latihan yang berikutnya ya. Ya. Baik anak-anak, sekarang kalian silakan perhatikan teks bacaan yang ada di depan kalian. Sudah? Sudah. Teks ini tentang apa? Nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Hebat. Nah, sekarang ada yang bisa bantu ibu untuk membacakan teks yang pertama? Oke, yang pertama itu Aulia silakan. Yang pertama itu nilai ketuhanan yang Maha Esa. Perhatikan gambar di samping. Gambar di samping merupakan beriman kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya. Nilai yang terkandung dalam sila ini juga mengharuskan kita untuk saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama yang beradab yang berbeda-beda. Baik, terima kasih ya Aulia. Nah, selanjutnya beri tepuk tangan dulu bersama. Nah, selanjutnya yang kedua ada yang membantu ibu? Saya Oke, Adrianti, silakan. Yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Setiap warga negara hendaklah mengakui persamaan derajat, persamaan kewajiban antar sesama manusia sebagai asas kebersamaan bangsa Indonesia dan persamaan hak. Dengan menjunjung tinggi persamaan derajat, hak dan kewajiban, maka seluruh bangsa Indonesia bersama-sama akan mampu menegakkan dan juga memelihara kebersamaan. Penerapan nilai ini dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia, sikap tekan rasa, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, selalu gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, serta berani menegakkan kebenaran dan keadilan. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk temannya. Nah, sekarang yang ketiga, ada yang membantu ibu lagi? Saya. Coba dari yang jelas silakan. Yang ketiga, nilai persatuan dan kesatuan. Makna dan nilai yang terkandung dalam sila ini adalah menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia dengan menerapkan sikap cinta tanah air dalam berkorban demi bangsa dan negara serta memajukan pergaulan dan persatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Baik, terima kasih. Beri tepuk tangan dulu. Nah, sekarang yang keempat, siapa yang mau baca? Oke, Azmi dulu ya. Silakan Azmi. Yang keempat, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama. Kedudukan yang sama tersebut hendaknya digunakan secara sadar dengan mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Selain itu, warga negara Indonesia harus selalu mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan suatu persoalan bersama. Oke, terima kasih Azmi. Beri tepuk tangan lagi. Siapa yang membantu ibu yang terakhir untuk membacakan teks? Ayu. Oke, Ayu silakan Ayu. Yang kelima, nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menghindarkan diri dari sifat hedonisme atau selalu bergaya hidup mewah.
dan perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Bekerja keras dan menghargai hasil kerja keras orang lain sangat dibutuhkan dalam mewujudkan sikap kebersamaan. Di samping itu, harus dikembangkan pula sikap adil terhadap sesama, menghormati hak orang lain, serta menolong dan menghargai orang lain. Baik, terima kasih ya Ayu. Tepuk tangan dulu. Nah, karena kalian telah membaca teks tadi, Ibu mau bertanya, ada yang tahu nggak ide pokok itu apa? Siapa yang tahu angkat tangan? Nah, coba Asmi, apa itu ide pokok? Inti pokok dari suatu paragraf. Ada yang mau melengkapi lagi? Saya, Bu. Ya, silakan. Penjelasan utama dalam satu paragraf, Bu. Baik, tepuk tangan dulu. Nah, jawaban kalian betul ya. Jadi ide pokok itu adalah kalimat utama atau inti dari permasalahan yang terdapat dalam teks bacaan. Nah, teks bacaan tadi itu tentang nilai-nilai yang terdapat pada Pancasila. Nah, sekarang Ibu minta kalian untuk duduk lagi bersama kelompoknya yang tadi ya. Silakan. Silakan duduk bersama kelompoknya yang tadi. Oke, sudah? Sudah. Nah, sekarang Ibu akan bagikan kalian LKPD-nya. Baik, silahkan kalian perhatikan LKPD yang sudah tadi Ibu berikan. Nah, LKPD itu silahkan kalian diskusikan bersama teman kelompok kalian terkait dengan ide pokok yang ada di tabel di LKPD-nya. Silahkan ya, Ibu kasih waktu 10 menit. Ini kalimat pengembang. Kita harus mensosial bagi seluruh. Ini kan disediakan begini. Nanti biar Kasih dari kita harus membahas. Ibu mau bertanya, Ya, silahkan. apa itu kalimat pengembang? Kalimat pengembang itu kalimat yang menjelaskan dari ide pokok kalian. Itu disebut juga sebagai kalimat penjelas. Sampai sini paham? Baik anak-anak, sudah jadi? Sudah. Kalau kalian sudah jadi, Ibu minta perwakilan dari kelompok untuk menunjukkan atau mempresentasikan hasil diskusi kalian. Silahkan perwakilan dari kelompok 1 untuk maju, dan juga perwakilan dari kelompok 2 dan 3 silahkan maju. Baik, ide pokok yang pertama itu nilai ketuhanan yang Maha Esa. Kalimat pengembang, kita harus menghargai adanya perbedaan agama. Kedua, ide pokoknya nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalimat pengembangnya mengakui persamaan derajat dan persamaan kewajiban antar manusia. Selanjutnya yang ketiga yaitu ide pokoknya nilai persatuan dan kesatuan. Kalimat pengembangnya yaitu menjaga persatuan dan kesatuan etnis. Yang keempat, paragraf keempat ide pokoknya yaitu nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan kalimat pengembangnya yaitu setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama. Selanjutnya di paragraf kelima, ide pokoknya itu nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalimat pengembangnya kita harus bersikap adil. Baik, tepuk tangan dulu untuk semuanya. Nah, silakan kalian boleh duduk. Baik, silakan duduk ya Papi ya. Nah, sampai sini paham terkait dengan ide pokok dan kalimat pengembangnya? Paham. Kalau kalian paham, Ibu akan bagikan kalian soal evaluasi. Tapi soal evaluasinya ini nanti dikerjakan di rumah ya. Ya, Bu. Baik, sekarang kalian perhatikan dulu. Nah, tadi kita sudah belajar tentang apa? Nilai-nilai Pancasila. Nah, sekarang kita akan sama-sama menyimpulkan hasil dari kegiatan pembelajaran kita hari ini. Jadi, kesimpulan dari pembelajaran
hari ini, yaitu nilai-nilai yang terdapat dalam sila Pancasila. Ada berapa? 5. Itu apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian yang ketiga nilai kebangsaan Indonesia. Kemudian nilai yang keempat apa? Kerajaan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai yang kelima itu apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, selain itu juga tadi kita sudah belajar tentang ide pokok. Nah, ide pokok itu apa? Kalimat utama atau inti permasalahan dari teks bacaan. Pinter. Nah, setelah kalian belajar tentang materi ini, bagaimana perasaan yang kalian rasakan? Oke. Nah, perlu anak-anak ingat ya bahwa nilai-nilai yang terdapat dalam sila Pancasila itu bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari kalian. Misalnya, kalian harus rajin beribadah dan juga menghormati teman-teman kalian yang memiliki agama yang berbeda. Kemudian, kalau di rumah kalian harus membantu orang tua kalian jika kalian tidak sibuk, dan juga kalian harus mendengar nasihat dari orang tua. Sampai sini paham? Baik, kalau gitu sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, ingatkan kembali ya, tugasnya silahkan dikerjakan di rumah dan jangan lupa untuk belajar. Oke, pembelajaran kita sampai sini. Sebelum Ibu tutup, Ibu minta ketua kelasnya untuk memimpin teman-temannya berdoa. Silahkan ketua kelas. Teman-teman, sebelum kita istirahat, marilah kita berdoa. Berdoa